ingin mewawancarai usaha laundry. Perkenalkan, nama saya Disa Aulia. Saya Safira Maulida. Saya Res Ramadan. Saya Muhammad Raka. Saya Muhammad Kemal Ramadan. A few moments later. Pertanyaan pertama, kenapa memilih usaha jasa laundry? Ya karena pada waktu tante buka ya 13 tahun lalu itu laundry belum banyak. Terus jadi modalnya juga nggak terlalu besar. Benar-benar nggak besar. Mulai dari awal tuh nggak terlalu besar di awal gitu. Nggak seperti sekarang laundry banyak gitu. Terus udah mulai yang hebat, keren-keren laundrynya gitu. Kalau dulu nggak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa memulai usaha jasa laundry? Kapan kapan ya? 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. Sudah lama ya, Tante? Udah lama ya, 13 tahun yang lalu. Berapa modal yang diperlukan untuk buka usaha laundry? Ini cerita di awal dulu 13 tahun yang lalu tuh tante bener-bener lagi jobless, terus suami juga lagi nggak ada kerjaan gitu. Terus mau kerjaan apa? Oh, laundry gitu loh. Tante tidak punya modal awalnya gitu, cuman modal waktu itu cuman ke tempat ngetik, bikin penawaran, masukin ke resto sama ke spa. Ternyata dapat gitu loh, dan ngesup dulu ke orang, selebihnya cuci pakai tangan gitu. Tapi ternyata dari situ terus akhirnya punya mesin pengering satu, bisa nyicil beli mesin pengering satu, cicil mesin cuci satu. Awalnya dari situ. Tapi itu bukan modal, maksudnya kalau mikirin modal kita nggak akan jalan gitu loh. Oh, modalnya harus besar nih, kita nggak bakalan jalan buat bikin usaha gitu. Semangat dulu, percaya diri, kerjain gitu. Itu sih kayak gitu. Jadi modalnya waktu itu cuman modal di awal kan, berarti kan awalnya saya cuman bikin penawaran, masukin ke itu aja, ngesup. Selanjutnya, mengapa memilih usaha laundry di tempat? Ya karena sebelah kosong tadinya, ada lahan sebelah. Tadinya laundrynya ada 2, di depan 1. Tapi karena karyawannya nggak jujur gitu, akhirnya saya udah males sih, biarin dia di sebelah aja gitu. Kenapa berpikirnya di sebelah? Karena masih bisa ngurusin anak-anak gitu. Baik, tante, saya ingin bertanya lagi. Nama usaha laundry apa yang dinamain tante? Namanya Queen Laundry. Kenapa bisa diberi nama itu? Yang terbetis di kepala saat itu ya Queen Laundry gitu, ratunya laundry gitu. Dan di sini dulu belum ada yang pakai nama itu, jadi pakai nama itu aja. Terus ada satu lagi, tante. Berapa karyawan yang bekerja di laundry ini? Sekarang ada 3. Tapi waktu masih pegang restoran itu sampai 7. Waktu 7 orang itu omset sehari itu bisa 150 kilo. Sebulan bersih itu saya bisa kantongin, bisa dapat untung bersih 17 juta sampai 18 juta bersih. Udah dikeluarin karyawan, udah keluar listrik, sabun, dan semua gitu. Tapi itu ada berapa outlet ya, restoran ada berapa outlet gitu. Terus ada restoran sama kitchen ada beberapa outlet gitu. Dalam usaha tante ini ada hambatan ya? Banyak, pasti ada. Hambatannya kerusakan mesin. Kalau dari dalam laundry sendiri ya, kerusakan mesin, karyawan yang bermasalah, terus pakaian suka yang ke switch, maksudnya ketukar gitu. Terus sama ini kalau kita beli parfum, kadang itu parfumnya nggak cocok ke material yang disemprot, warnanya berubah gitu, kayak gitu. Maksudnya dari banyak faktor, berarti kan dari si parfum, dari customernya sendiri, mereka nggak hitung dulu. Begitu dapat hitungan di kita, mereka komplain, oh hitungannya nggak sesuai sama
hitungan saya gitu. Oh, kita dapetnya segini gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, suka duka dalam usaha tante ini apa? Ya sukanya kalau lagi apa namanya musim hujan banyak customernya banyak, mungkin orang-orang sekitar bajunya nggak kering ya. Kalau lagi nggak hujan ya biasa aja. Kalau lagi apa ada pakaian hilang kita mesti ganti gitu kan, itu dukanya. Senangnya kalau lagi musim hujan kayak gini senang, banyak rame gitu. Itu aja sih. Oh iya, terima kasih tante. Ya. Tante mau nanya lagi nih, Iya. apa saja yang diperlukan untuk membuka usaha ini? Oh, oke. Satu udah pasti tempat. Tunggu, nomor satu itu niat, kemauan. Terus yang kedua, bukan berarti kan kayak tante tadi bilang, tante nggak punya modal di awal, gitu. Tapi karena ada niat dan kemauan akhirnya jalan. Jadi pertama itu niat, kemauan. Kalau seandainya ada modalnya cukup, tempat, mesin pengering, mesin cuci, dan peralatan yang lainnya itu seperti sabun lah, ya banyak lah, itu bisa kita cari gitu. Kayak gitu. Itu yang diperluin. Tapi yang pertama niat, keinginan, tekad itu. Gitu. Selanjutnya tante, apakah ada pencatatan akuntansi yang dibuat? Ada, pasti ada. Kan tante ambil di kosan. Di kosan itu mereka mencatat juga, tante juga mencatat gitu loh. Jadi nggak hilang. Terus pencatatan akuntansi untuk keuangan juga rapi. Jadi kayak gitu. Ya tante, pertanyaan terakhir nih, rencana jangka panjang apa yang diharapkan tante? Kalau tante sih pengennya mau buka lagi, tapi mungkin nggak di daerah sini gitu, mungkin lebih ke pinggiran gitu. Kenapa ke daerah pinggiran? Untuk sewa tempat di sini mahal banget gitu. Kalau di pinggir kan agak lebih murah gitu. Terus tapi gaji sih kayaknya sama aja sih kalau gaji gitu. Rencananya sih gitu, mungkin ke arah Sawangan, ke arah Depok, mungkin kayak gitu. Yang sewanya nggak terlalu mahal kayak di sini. Jadi tante, terima kasih Ya, atas sama-sama. wawancaranya. Ya. A few Sekian dari wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah